Pukul 00.47. Rumah gelap. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tengah. Aku terbangun karena tenggorokanku kering. Berniat mengambil segelas air di dapur. Semuanya terasa biasa. Sampai kulihat cahaya kecil berkedip dari atas meja. Ponsel suamiku. Layar itu menyala dalam sunyi. Seperti sengaja memanggilku. Satu notifikasi masuk. Namanya hanya satu huruf, R. Awalnya aku tak berniat menyentuhnya. Aku percaya padanya. 5 tahun pernikahan membuatku yakin kami baik-baik saja. Tapi entah kenapa, malam itu firasatku berteriak lebih keras daripada logikaku. Tanganku gemetar saat layar terbuka. Mas, aku gak bisa tidur kalau belum dengar suara kamu. Aku kangen. Jangan lupa besok sebelum istrimu bangun. Darahku seolah berhenti mengalir. Istrimu? Itu aku. Tapi mengapa aku merasa seperti orang ketiga di rumahku sendiri? Malam itu, bukan hanya notifikasi yang terbuka. Kepercayaanku ikut retak. Dan hidupku tak pernah sama lagi setelahnya. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah rumah tangga yang penuh luka, kekecewaan, dan keputusan besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Cerita ini mungkin terdengar seperti drama, tapi bagi sebagian orang, inilah kenyataan yang harus mereka hadapi diam-diam. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya. Serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika kamu melihat hidupku dari luar, mungkin kamu akan berkata aku perempuan yang beruntung. 5 tahun lalu aku menikah dengan Arga, pria yang kukenal sebagai sosok tenang, rasional, dan bertanggung jawab. Kami tidak menikah karena terpaksa. Tidak juga karena dijodohkan. Kami memilih satu sama lain setelah 3 tahun berpacaran yang rasanya stabil, dewasa, dan minim drama. Arga bukan tipe pria romantis yang sering mengunggah foto atau menuliskan caption panjang di media sosial. Tapi ia konsisten. Ia selalu menjemputku pulang kerja saat hujan deras. Ia hafal pesanan kopi favoritku tanpa harus bertanya. Ia menabung diam-diam untuk cincin lamaran yang sederhana tapi elegan. Bagiku, itu cukup. Pernikahan kami dimulai dengan cara yang sangat realistis. Tidak ada pesta mewah di ballroom hotel berbintang. Hanya akad sederhana di rumah orang tuaku, dihadiri keluarga inti dan beberapa sahabat dekat. Tapi aku ingat betul tatapan mata Arga saat mengucapkan ijab qabul. Mantap, yakin, dan tanpa ragu. Saat itu aku percaya, apapun yang terjadi nanti, kami akan menghadapinya bersama. Tahun pertama pernikahan kami terasa seperti masa penyesuaian yang wajar. Kami belajar membagi peran, belajar memahami kebiasaan masing-masing. Arga terbiasa bangun pagi dan langsung rapi. Aku tipe yang butuh waktu sebelum benar-benar hidup di pagi hari. Arga sangat struktur, semua harus terjadwal. Aku lebih fleksibel, sering mengerjakan sesuatu berdasarkan mood. Tapi perbedaan itu tidak pernah menjadi konflik besar. Justru kami sering menertawakannya. Aku ini hidup sama spreadsheet berjalan. Godaku suatu pagi ketika melihat Arga menyusun rencana keuangan bulanan di laptopnya. Dan aku hidup sama manusia yang gak bisa tidur kalau belum scroll media sosial setengah jam. Balasnya sambil tersenyum. Rumah kecil yang kami cicil bersama menjadi saksi awal perjuangan kami.
Rumah tipe 45 di pinggir kota, dengan halaman kecil yang kutanami bunga kertas dan 2 pot cabai. Setiap akhir pekan kami membersihkan rumah bersama. Arga menyapu halaman, aku mengepel lantai. Setelah itu kami duduk di teras sore hari, minum teh hangat, sambil membicarakan rencana masa depan. Kami sepakat menunda punya anak selama 2 tahun pertama. Kami ingin kondisi finansial stabil dulu. Arga bekerja di perusahaan logistik yang sedang berkembang. Jam kerjanya cukup panjang, tapi gajinya meningkat setiap tahun. Sementara aku bekerja sebagai freelancer desain grafis dari rumah. Penghasilanku tidak tetap, tapi cukup untuk membantu cicilan dan kebutuhan sehari-hari. Kami membangun semuanya perlahan, dari lemari es kredit pertama, mesin cuci, hingga sofa ruang tamu yang kami beli saat mendapat bonus akhir tahun. Setiap barang punya cerita, setiap sudut rumah punya kenangan. Di tahun ketiga pernikahan, kondisi kami semakin membaik. Arga mendapat promosi menjadi supervisor. Gajinya naik cukup signifikan. Kami mulai berbicara tentang anak, tentang kamar kecil yang akan kami cat warna netral, tentang nama-nama yang mungkin akan kami pilih. Orang-orang di sekitar kami sering mengatakan, "Kalian kelihatan harmonis banget." Aku hanya tersenyum setiap mendengarnya. Karena memang, sejauh yang kurasakan, kami baik-baik saja. Tidak pernah ada pertengkaran besar. Jika ada perbedaan pendapat, kami menyelesaikannya dengan diskusi. Arga bukan tipe yang membentak. Aku juga bukan tipe yang diam-diam menyimpan dendam. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Namun, jika aku mengingat kembali, mungkin tanda-tanda kecil itu sudah ada. Hanya saja, saat seseorang merasa aman dan percaya, ia cenderung menutup mata pada detail yang tidak ingin ia lihat. Arga mulai terlihat lebih ambisius setelah promosi itu. Ia ingin membuktikan dirinya pantas di posisi baru. Ia sering bawa pekerjaan ke rumah. Laptopnya jarang benar-benar tertutup. Bahkan saat makan malam, pikirannya kadang masih di kantor. "Aku cuma nggak mau mengecewakan atasan," katanya suatu malam ketika aku menegurnya karena terlalu sibuk dengan email. Aku memahami, dunia kerja memang keras, apalagi di posisi manajerial yang menuntut tanggung jawab besar. Aku mendukungnya sebisaku. Aku memastikan rumah tetap nyaman. Aku menyiapkan makanan favoritnya saat ia terlihat lelah. Aku mencoba menjadi tempat pulang yang menenangkan. Tahun kelima pernikahan kami seharusnya fase yang lebih matang. Kami bukan lagi pasangan yang baru belajar. Kami sudah melewati fase adaptasi. Kami sudah mengenal ritme masing-masing. Tapi justru di tahun itulah, sesuatu yang tak kasat mata mulai berubah. Arga menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Awalnya hanya kebiasaan kecil, membalik layar saat ada notifikasi, lalu berubah menjadi selalu membawa ponsel kemanapun. Bahkan ketika mandi, ponsel itu ikut masuk ke kamar mandi, diletakkan di atas wastafel. Aku sempat bertanya santai, "Kenapa sekarang ponsel kamu nggak pernah ditinggal?" Ia tertawa ringan. "Banyak grup kantor, takut ada yang urgent." Jawaban itu masuk akal, dan aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga. Kepercayaan adalah fondasi, begitu pikirku. Jika aku mulai mempertanyakan hal kecil tanpa bukti, bukankah itu justru merusak? Namun selain soal ponsel, ada perubahan lain yang lebih halus. Arga mulai lebih sering lembur. Dulu lembur mungkin seminggu sekali, kini bisa 3-4 kali. Ia pulang lewat 10 malam, kadang hampir tengah malam. Aku coba tidak mengeluh, tapi jujur saja, rasa sepi mulai terasa. Rumah yang dulu penuh obrolan malam kini sering sunyi. Makan malam yang dulu kami lakukan bersama kini sering kumakan sendiri. Aku menyisakan makanan untuknya di meja, lalu tidur lebih dulu. Ketika ia pulang, aku sering setengah sadar. Ia mencium keningku pelan, lalu mandi dan tidur. Rutinitas itu berulang tanpa banyak percakapan. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu capek banget ya akhir-akhir ini?" "Iya, lagi banyak target, tapi sebentar lagi selesai kok." Jawabnya singkat. Aku mengangguk. Lagi-lagi aku memilih percaya. Karena itulah yang dilakukan orang yang mencintai. Percaya. Aku tidak membayangkan bahwa di balik semua kerja keras, di balik semua lembur, ada ruang lain dalam hidupnya yang perlahan terbentuk. Ruang yang tidak lagi kuisi.
Jika saat itu ada seseorang mengatakan bahwa pernikahanku akan diuji oleh sesuatu yang begitu sederhana, sebuah chat tengah malam, aku mungkin akan tertawa. Bagiku hubungan kami terlalu kuat untuk runtuh hanya karena pesan singkat. Aku salah. Tapi di bab satu ini, izinkan aku menegaskan satu hal. Tidak ada pernikahan yang tiba-tiba hancur dalam semalam. Retaknya mulai dari hal kecil, dari jarak yang tak terasa, dari percakapan yang makin jarang, dari perhatian yang perlahan berpindah. Saat itu aku masih berdiri di titik yang sama, seorang istri yang yakin rumah tangganya baik-baik saja. Aku masih menata bunga di halaman, masih menyiapkan makan malam, masih merencanakan masa depan bersama pria yang kucintai. Aku belum tahu bahwa fondasi yang kupercaya kokoh itu ternyata sudah mulai keropos dari dalam, dan aku belum tahu bahwa satu notifikasi di tengah malam akan menjadi awal dari semuanya. Jika bab 1 adalah tentang keyakinanku bahwa semuanya baik-baik saja, maka bab 2 adalah tentang hal-hal kecil yang awalnya kuanggap sepele, tapi perlahan berubah menjadi pertanyaan besar di kepalaku. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada pengakuan tiba-tiba. Yang ada hanya jarak yang tumbuh pelan-pelan. Awalnya aku menyadari sesuatu yang berbeda dari cara Arga memandangku. Dulu, sepulang kerja ia selalu menyempatkan duduk sebentar di sampingku, bertanya bagaimana hariku. Bahkan jika ia lelah, ia tetap berusaha hadir secara utuh. Sekarang, ia lebih sering langsung menuju kamar, meletakkan tas, lalu membuka ponsel. "Sebentar ya, ada yang harus dibalas," katanya hampir setiap malam. Sebentar itu berubah menjadi 30 menit, lalu 1 jam. Lalu tanpa sadar, aku sudah tertidur duluan. Aku mencoba memahami, posisi barunya memang menuntut tanggung jawab lebih besar. Grup koordinasi timnya aktif hampir 24 jam. Target pengiriman, komplain klien, evaluasi performa, semua terdengar masuk akal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai tersenyum sendiri saat membaca layar. Senyum yang bukan senyum formal pekerjaan. Senyum kecil yang hangat, seperti dulu saat ia membaca pesanku di awal-awal kami berpacaran. Aku menepis pikiran itu. Jangan berlebihan, Alia. Namun insting seorang istri seringkali lebih jujur daripada logika. Perubahan berikutnya terasa dari jadwalnya. Lembur menjadi semakin rutin. Bahkan di akhir pekan. Kadang Sabtu sore ia berkata harus ke kantor sebentar karena ada laporan mendadak. "Cuma 2 jam," katanya. 2 jam itu sering menjadi 4, bahkan 5. Aku mulai makan malam sendirian lebih sering daripada bersama. Televisi menyala hanya untuk mengusir sunyi. Aku duduk di sofa, menatap pintu depan setiap kali terdengar suara motor lewat, berharap itu Arga. Kadang aku ingin menelpon, tapi aku takut terdengar posesif. Aku tidak ingin menjadi istri yang dicap terlalu mengontrol. Suatu malam aku memberanikan diri menelponnya saat jam sudah menunjukkan pukul 11. Ia mengangkat setelah dering keempat. "Iya, kenapa?" Nada suaranya terdengar tergesa. Ada suara lain di latar belakang. Musik pelan, bukan suara kantor. "Kamu masih di kantor?" tanyaku hati-hati. "Iyalah, masa di mana lagi?" jawabnya cepat. Aku terdiam beberapa detik. Ia seperti tidak memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan. "Oke, hati-hati ya," kataku akhirnya. "Iya." Telepon ditutup. Perasaan aneh itu kembali muncul. Tapi lagi-lagi, aku tidak punya bukti apa-apa, hanya perasaan. Dan perasaan seringkali dianggap tidak cukup. Perubahan juga terlihat dari hal sederhana, penampilan. Arga mulai lebih memperhatikan caranya berpakaian. Ia membeli parfum baru, mengganti model rambut, bahkan mulai rutin ke gym, sesuatu yang dulu selalu ia tunda karena alasan lelah. "Aku cuma mau lebih sehat," katanya saat kutanya. Aku mendukungnya. Bukankah itu hal baik? Tapi di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, "Untuk siapa?" Aku mulai menyadari bahwa kami jarang berbicara tentang hal pribadi.
percakapan kami berubah menjadi teknis dan praktis. Tagihan listrik sudah dibayar. Besok kamu ada kerjaan. Jangan lupa ambil paket. Tidak ada lagi obrolan tentang mimpi, tentang rencana masa depan, tentang anak yang dulu sering kami bahas. Aku mencoba menghidupkan suasana. Suatu malam aku menyiapkan makan malam spesial, menu favoritnya. Bahkan aku berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Ketika ia pulang, aku menyambutnya dengan senyum. "Kita makan bareng ya malam ini," kataku pelan. Ia terlihat sedikit terkejut sebentar, lalu tersenyum tipis. "Makasih ya, tapi aku udah makan di luar sama tim. Tadi rapatnya panjang." Hatiku sedikit jatuh, tapi aku tetap menyunggan senyum. "Oh, ya sudah." Ia masuk kamar. Aku duduk sendiri di meja makan yang sudah tertata rapi. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi menjadi prioritas suamiku. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja melihat ia mengganti password ponselnya. Dulu kami tidak pernah merahasiakan itu, bukan karena kami suka saling mengecek, tapi karena tidak ada yang perlu disembunyikan. "Kenapa diganti?" kataku ringan. "Keamanan data kantor, sekarang aturannya lebih tegas." Jawaban yang lagi-lagi masuk akal. Aku mulai merasa seperti orang yang mencari-cari kesalahan, padahal memang tidak ada apa-apa. Tapi perubahan paling terasa adalah dari cara ia menyentuhku. Dulu, sekecil apapun kesempatan, ia akan meraih tanganku, memelukku dari belakang saat aku memasak, mencium keningku tanpa alasan. Sekarang tentuhan itu menjadi jarang. Bahkan ketika kami berlambir berdampingan di tempat tidur, ada jarak kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia lebih sering membelakangiku. Aku menatap punggungnya dalam gelap dan bertanya-tanya, apa yang berubah? Suatu malam aku memberanikan diri bicara lebih serius. "Kita baik-baik saja kan?" kataku pelan. Ia terdiam sebentar, lalu menjawab, "Kok tanya gitu?" "Cuma merasa kamu akhir-akhir ini jauh." Ia menghela napas. "Kamu terlalu sensitif. Aku cuma lagi capek kerja." Kata itu terlalu sensitif, menempel di pikiranku. Apakah benar aku berlebihan? Aku mulai meragukan intuisi sendiri. Setiap kali ada rasa curiga muncul, aku menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang perhatian. Mungkin aku kurang menarik. Mungkin aku kurang memahami tekanan kerjanya. Dan tanpa sadar, aku mulai mengubah diriku. Aku berusaha tampil lebih rapi di rumah. Aku mencoba lebih ceria saat ia pulang. Aku menahan keluhan tentang rasa sepi. Namun semakin aku berusaha mendekat, semakin ia terasa menjauh. Dan yang paling menyakitkan adalah perubahan itu tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Tidak ada pengakuan, tidak ada kejujuran, hanya dinding tak terlihat yang makin tinggi. Hingga akhirnya satu kebiasaan kecil membuatku benar-benar gelisah. Arga mulai tidur dengan ponsel di bawah bantal, bukan di meja samping tempat tidur, bukan di charger seperti biasa, di bawah bantal. Suatu malam ketika ia tertidur lebih dulu, layar ponselnya menyala sebentar. Ia refleks mengambilnya meski matanya masih setengah terpejam, seolah-olah ia takut aku melihat sesuatu. Saat itulah aku tahu, bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar lembur. Ada sesuatu yang ia jaga, bukan dari dunia luar, tapi dariku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku merasa tidak lagi menjadi bagian paling aman dalam hidup suamiku. Bab 2 bukan tentang pengkhianatan yang terbukti. Belum. Bab 2 adalah tentang intuisi yang terus berbisik, tentang jarak yang tak kasat mata, tentang lembut yang mulai terasa satu arah. Aku masih berharap saat itu, mungkin aku salah. Mungkin semua ini hanya fase. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, perubahan yang tidak pernah diucapkan seringkali adalah awal dari kebenaran yang paling menyakitkan. Malam itu sebenarnya tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Arga pulang hampir pukul 11. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap menyempatkan mencium keningku sebelum masuk kamar mandi. Aku sudah setengah tertidur ketika ia berbaring di sampingku. Seperti biasa, ponselnya masih ada di tangan.
Cahaya layarnya memantul samar di langit-langit kamar. Aku cek email sebentar, gumamnya. Aku hanya mengangguk pelan dan memejamkan mata. Entah pukul berapa tepatnya aku terbangun. Yang kuingat, suasana begitu sunyi. Udara kamar terasa sedikit pengap. Tenggorokanku kering. Aku meraba sisi tempat tidur. Arga ada di sana, menghadap ke arah berlawanan. Saat aku bangun untuk mengambil air, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Ponsel Arga tergeletak di meja kecil dekat pintu kamar. Tidak di bawah bantal seperti biasanya. Tidak di genggamannya. Layar itu menyala pelan, memecah gelap dengan cahaya kebiruan. Satu notifikasi baru saja masuk. Aku sebenarnya bisa saja berjalan melewatinya. Mengambil air, kembali tidur, mengabaikan semuanya. Tapi mataku sudah lebih dulu menangkap nama itu. R. Hanya satu huruf, tanpa foto profil yang jelas, tanpa nama lengkap. Jam di layar menunjukkan 00:47. Hatiku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri diam beberapa detik, berdebat dengan diriku sendiri. Jangan sentuh, itu privasinya. Tapi kenapa harus jam segini? Rekan kerja mana yang mengirim pesan selembut itu tengah malam? Tanganku bergerak lebih cepat daripada pikiranku. Aku mengambil ponsel itu. Layar tidak terkunci. Mungkin karena ia terburu-buru meletakkannya. Mungkin karena ia terlalu yakin aku tidak akan pernah mengecek. Notifikasi itu terbuka. Mas, aku nggak bisa tidur kalau belum dengar suara kamu. Dadaku terasa sesak. Ada pesan sebelumnya. Aku kangen. Tadi kamu lucu banget pas cerita soal istrimu. Istrimu? Aku. Tanganku mulai gemetar hebat. Jempolku perlahan menggulir layar ke atas. Percakapan itu bukan sehari dua hari. Sudah berminggu-minggu. Bahasa yang mereka gunakan terlalu personal untuk disebut profesional. Ada candaan, ada emotikon hati, ada panggilan sayang yang tidak pernah lagi kudengar darinya akhir-akhir ini. Besok jadi kan kita ketemu sebelum istrimu bangun? Aku berhenti membaca. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Sebelum istrimu bangun. Artinya mereka sudah pernah bertemu. Artinya ini bukan sekedar chat iseng. Artinya ada ruang dalam hidup suamiku yang tidak pernah ku ketahui. Aku menoleh ke arah tempat tidur. Arga masih tertidur. Nafasnya terdengar teratur. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat begitu damai setelah mengkhianati? Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis terisak, hanya air mata yang mengalir pelan, seperti tubuhku belum siap menerima kenyataan ini. Aku membaca lagi dari awal. Awalnya memang terlihat seperti percakapan kerja, membahas proyek, target, klien, lalu perlahan berubah menjadi lebih personal. Mas udah makan. Jangan lupa istirahat ya. Aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Tanggalnya makin menghancurkan. Beberapa chat terjadi di malam-malam ketika ia bilang lembur. Di malam ketika aku duduk sendirian di meja makan, menunggunya pulang. Aku menggulir lebih jauh. Ada pesan suara. Aku ragu beberapa detik, lalu menekannya. Suara Arga terdengar pelan, lembut, berbeda dari nada formal sehari-hari. Iya, aku juga kangen. Sabar ya, nanti aku cari waktu. Dunia rasanya berhenti. Itu bukan nada suami yang berbicara dengan rekan kerja. Itu nada pria yang terlibat secara emosional. Aku menutup pesan suara itu cepat-cepat. Takut ia terbangun. Tanganku dingin. Kaki terasa lemas. Aku duduk di kursi kecil dekat meja. Dalam hitungan menit, hidupku yang kukira stabil berubah menjadi rapuh. Pikiranku berputar cepat. Sudah sejauh apa ini? Apakah hanya chat? Atau lebih dari itu? Aku membuka galeri WhatsApp mereka. Ada foto makanan, foto kopi di sebuah kafe, lalu satu foto yang membuatku hampir menjatuhkan ponsel. Foto Arga. Diambil dari jarak dekat. Ia tersenyum. Bukan senyum formal.
Senyum hangat yang dulu hanya ia tunjukkan padaku. Caption dari R. Mas paling bikin nyaman. Nafasku terasa berat. Aku sadar sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekedar perselingkuhan fisik. Ia memberikan sisi lembutnya kepada orang lain. Sisi yang dulu begitu kujaga. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. 5 menit? 10 menit? Rasanya seperti berjam-jam. Ada dorongan untuk langsung membangunkannya. Menjerit, meminta penjelasan. Tapi ada bagian lain dari diriku yang berkata, tenang dulu, pahami dulu semuanya. Aku mengambil ponselku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku memotret layar percakapan itu. Satu persatu. Sebagai bukti. Sebagai pengingat bahwa ini bukan mimpi buruk. Setelah itu, aku mengembalikan ponsel Arga ke tempat semula. Aku berjalan ke dapur, mengambil air, lalu kembali ke kamar. Aku berbaring di sampingnya. Jarak di antara kami kini terasa seperti jurang. Aku menatap langit-langit dalam gelap. Semua momen beberapa bulan terakhir mulai masuk akal. Lembur yang terlalu sering, ponsel yang selalu dibawa, senyum kecil saat membaca layar, gym yang tiba-tiba rutin. Semua potongan puzzle itu kini membentuk gambar yang utuh. Dan gambar itu menyakitkan. Sekitar pukul 2 pagi, Arga bergerak sedikit dan meraih tanganku setengah sadar. Refleks lama, kebiasaan yang mungkin ia tidak pikirkan lagi. Biasanya aku akan membalas genggamannya. Malam itu aku hanya diam. Aku merasa asing dengan sentuhan itu. Seolah tangan yang menggenggamku bukan lagi tangan yang dulu bersumpah setia. Subuh datang lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tidur lagi setelah itu. Ketika alarm berbunyi, Arga bangun seperti biasa. Ia meregangkan tubuh, lalu mengambil ponselnya. Aku memperhatikannya dari sudut mata. Ia membuka WhatsApp. Wajahnya berubah sedikit ketika melihat sesuatu. Lalu ia cepat-cepat mengetik. Aku tahu kepada siapa pesan itu dikirim. Mungkin kepadanya. Mungkin pesan balasan dari chat tengah malam yang belum sempat ia jawab. Ia menoleh kepadaku. Kamu bangun lebih pagi? Tanyanya santai. Iya. Jawabku singkat. Aku menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Aku takut ia meraca sesuatu di wajahku. Sepanjang pagi itu, aku seperti aktor yang memainkan peran istri biasa. Menyiapkan sarapan, menuangkan kopi, mengangguk ketika ia berbicara tentang jadwal kerja hari ini. Sementara di dalam dadaku, ada badai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin percaya ini hanya kesalahpahaman. Tapi kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sebelum istrimu bangun. Itu bukan kalimat netral. Itu kalimat yang sadar bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Saat Arga berangkat kerja, aku berdiri di depan pintu. Memandang punggungnya menjauh. 5 tahun pernikahan. Dan semuanya mulai retak karena satu notifikasi di tengah malam. Bab ini adalah momen ketika percayaan runtuh dalam diam. Momen ketika seorang istri menyadari bahwa ia tidak lagi menjadi satu-satunya tempat pulang. Dan yang paling menyakitkan, aku belum tahu apakah yang kulihat itu hanya puncak gunung es atau awal dari kehancuran yang lebih besar. Pagi setelah aku membaca chat itu, terasa seperti pagi yang tidak pernah benar-benar terbit. Matahari memang masuk melalui celah tirai kamar, tapi hangatnya tidak sampai ke dadaku. Semuanya terasa hambar, sunyi. Bahkan suara sendok yang beradu dengan piring saat aku menyiapkan sarapan terdengar lebih nyaring dari biasanya. Arga duduk di meja makan, menggulir ponselnya seperti biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara ia tersenyum tipis saat membaca sesuatu. Cara jemarinya bergerak cepat membalas pesan. Lalu bagaimana ia menoleh kepadaku ketika sadar aku menatapnya. Ada apa? Tanyanya santai. Aku menahan nafas sejenak. Inilah momen pertama aku harus memilih. Pura-pura tidak tahu, atau mulai membuka sedikit demi sedikit. Aku cuma mau tanya, kataku pelan, berusaha menjaga nada suara tetap stabil. R itu siapa? Pertanyaanku terdengar sederhana, tapi di baliknya ada malam tanpa tidur.
Ada layar ponsel yang menyala dalam gelap. Ada kata istrimu yang masih menggaung di kepalaku. Arga berhenti mengunyah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku tahu ia terkejut. Ulangnya. Iya. Oh, itu. Rekan kerja, anak baru di tim operasional. Jawabannya datang cepat. Terlalu cepat. Oh ya? Kok sering chat malam? Ia tersenyum kecil. Kerjaan, Alia. Kamu tahu sendiri sekarang timku banyak proyek. Dia sering minta arahan. Aku menatapnya. Arahan? Jam 12 malam. Arahan sampai bilang gak bisa tidur kalau belum dengar suara kamu? Tanyaku pelan. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar berubah. Apa maksud kamu? Tanyanya. Nada suaranya mulai lebih tegang. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba membaca reaksi yang muncul. Ia meletakkan sendoknya pelan. Kamu buka ponsel aku. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti orang yang tidak bersalah. Itu terdengar seperti orang yang ketahuan. Aku cuma lihat notifikasi yang muncul. Layar kamu nggak terkunci? Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Alia, kamu terlalu jauh mikirnya. Terlalu jauh. Kalimat yang sama seperti terlalu sensitif. Jadi, chat seperti itu normal? Tanyaku. Itu cuma bercanda. Kamu tahu sendiri, anak-anak kantor sekarang gaya bahasanya kayak gitu. Anak-anak kantor. Ia mencoba mengecilkan semuanya menjadi hal sepele. Aku mengingat lagi pesan-pesan itu. Nada suaranya di pesan suara. Kata-kata lembutnya. Itu bukan bahasa kerja, ga? Kataku pelan tapi tegas. Itu personal. Ia terdiam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu ia berkata, "Kamu ini kenapa sih? Kita baik-baik aja. Jangan cari masalah." Cari masalah. Aku merasakan sesuatu retak lebih dalam dari sekedar kepercayaan. Itu adalah rasa dihargai. Aku nggak cari masalah. Aku cuma pingin kejelasan. Arga berdiri, mengambil tas kerjanya. Ini nggak ada apa-apa. Kamu terlalu overthinking. Dan seperti itu pembicaraan pertama kami tentang ditutup. Tanpa penjelasan jelas, tanpa permintaan maaf, tanpa transparansi. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak bisa tenang. Aku mencoba bekerja, tapi desain yang kubuat terasa berantakan. Setiap beberapa menit, bayangan chat itu muncul lagi. Rekan kerja. Jika memang hanya rekan kerja, mengapa ia tidak menunjukkan percakapan itu padaku dengan santai? Mengapa ia defensif? Mengapa justru aku yang dibuat merasa bersalah? Siang harinya, aku membuka kembali foto-foto screenshot yang sempat kuambil. Aku membaca ulang dengan lebih tenang. Semakin kubaca, semakin jelas satu hal. Hubungan itu bukan sekedar profesional. Ada perhatian yang terlalu intens. Ada candaan yang terlalu intim. Ada waktu yang terlalu sering. Dan satu hal yang membuatku tidak bisa tutup mata. Mereka sering berbicara tentang aku. Istrimu nggak curiga? Tenang aja, dia nggak pernah cek apa-apa. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk berulang kali. Aku bukan hanya dikhianati, aku diremehkan. Malam itu, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul 8. Aku sudah duduk di ruang tamu menunggu dia. Kita perlu bicara lagi, kataku sebelum ia sempat masuk kamar. Ia tampak lelah. Tapi kali ini, aku tidak ingin mundur. Apalagi? Tanyanya. Aku berdiri, menatapnya langsung. Kalau memang cuma rekan kerja, tunjukkan chat kalian. Ia terdiam. Itu privasi kantor. Jawabnya akhirnya. Privasi kantor atau privasi kamu? Suasana menjadi tegang. Alia, jangan bikin ini jadi drama. Katanya nada suaranya mulai meninggi. Aku nggak bikin drama.
Aku cuma pingin kejelasan. Ia menggeleng pelan. Aku capek. Kita bahas nanti. Ia mencoba berjalan melewatiku. Refleks aku berkata lebih keras. Kamu ada hubungan sama dia? Kalimat itu akhirnya keluar. Hening. Arga menoleh pelan. Enggak, jawabnya tegas. Aku menatap matanya, mencari celah, mencari keraguan. Kalau enggak, kenapa kamu sembunyi? Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk kamar dan menutup pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur di tempat tidur yang sama. Tapi seperti dua orang asing. Punggungnya kembali menghadapku. Ponselnya kembali di bawah bantal. Dan aku sadar satu hal yang menyakitkan. Masalah terbesar bukan hanya tentang perempuan itu. Masalah terbesar adalah ia memilih melindungi rahasia itu daripada melindungi perasaanku. Hari-hari berikutnya menjadi canggung. Kami berbicara seperlunya, tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi candaan kecil. Aku memperhatikan satu hal. Ia semakin berhati-hati dengan ponselnya. Password diganti lagi, notifikasi dimatikan. Jika memang tidak ada apa-apa, mengapa harus semakin disembunyikan? Suatu sore, tanpa sengaja aku melihat namanya muncul di layar saat Arga sedang mandi. Kali ini namanya tidak lagi R, sudah berubah menjadi nama perempuan lengkap. Rania. Jantungku berdegup keras. Rekan kerja. Aku membuka media sosial dan mencari nama itu. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Perempuan muda, mungkin pertengahan 20-an. Senyum lebar. Foto-foto nongkrong di kafe. Beberapa foto di kantor yang sama dengan tempat Arga bekerja. Dan satu foto membuatku terdiam lama. Foto di sebuah kafe yang sangat familiar. Kafe yang pernah Arga bilang sebagai tempat meeting dengan klien. Tanggalnya sama. Bab 4 bukan lagi tentang kecurigaan samar. Bab 4 adalah fase ketika aku menyadari bahwa rekan kerja itu bukan sekedar istilah netral. Itu adalah masker. Masker untuk sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai memahami bahwa ada dua kemungkinan. Ia benar-benar terlibat, atau ia sedang menuju ke sana. Dan keduanya sama-sama menyakitkan. Yang paling membuatku hancur bukan hanya potensi pengkhianatannya itu sendiri, tapi bagaimana aku diposisikan. Sebagai istri yang dianggap tidak akan tahu, sebagai perempuan yang terlalu percaya. Di titik itu, aku belum membuat keputusan apapun. Aku belum berteriak, belum pergi, belum memanggil keluarga. Tapi satu hal permanen berubah dalam diriku. Aku tidak lagi memandang pernikahanku sebagai sesuatu yang aman. Dan ketika rasa aman hilang, rumah, seindah apapun, akan mulai terasa asing. Setelah percakapan tentang rekan kerja itu, suasana rumah berubah menjadi lebih hening dari biasanya. Bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang penuh jarak. Kami masih berbagi atap yang sama, meja makan yang sama, tempat tidur yang sama. Tapi rasanya seperti ada tembok transparan di antara kami. Arga tidak lagi membahas soal Rania, seolah topik itu sudah selesai hanya karena ia berkata, itu cuma rekan kerja. Sementara bagiku, justru semuanya baru dimulai. Aku tidak lagi bertanya setiap hari. Aku tidak lagi menekan. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memilih mengamati. Dan dari pengamatan itu, semakin banyak hal kecil yang terasa tidak wajar. Arga mulai lebih sering keluar rumah dengan alasan yang terdengar fleksibel. Ada meeting di luar kantor. Klien ngajak diskusi di kafe. Tim lagi evaluasi di luar. Semua masuk akal, tapi semuanya juga bisa menjadi alasan. Aku tidak ingin menjadi detektif dalam pernikahanku sendiri. Tapi aku juga tidak ingin menjadi perempuan yang menutup mata pada kenyataan. Hingga suatu sore, kebenaran itu muncul bukan karena aku mencarinya, tapi karena ia lalai menyembunyikannya. Hari itu hujan turun deras sejak siang.
Arga menelpon dan mengatakan ia akan pulang lebih cepat karena beberapa agenda dibatalkan. Sekitar pukul 5, ia tiba di rumah dengan jaket sedikit basah. Ia langsung masuk kamar untuk mandi. Tas gerjanya diletakkan begitu saja di kursi ruang tamu. Biasanya ia selalu membawa tas itu ke kamar. Tapi mungkin karena terburu-buru, kali ini ia lupa. Aku tidak berniat membuka tasnya. Aku benar-benar tidak berniat. Aku hanya ingin memindahkannya agar tidak terkena cipratan air hujan yang masih menetes dari jaketnya. Saat aku mengangkat tas itu, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah kertas kecil. Aku menunduk dan mengambilnya. Struk pembayaran hotel. Tanganku langsung terasa dingin. Aku membaca dengan perlahan, berharap mungkin aku salah paham. Nama hotel itu bukan hotel mewah, tapi juga bukan hotel transit murahan. Tempat yang cukup nyaman untuk seseorang menghabiskan waktu beberapa jam. Tanggalnya membuat dadaku sesak. Itu adalah hari ketika Arga bilang lembur sampai hampir tengah malam. Hari ketika aku makan sendirian, dan ia menjawab telepon dengan suara musik di latar belakang. Waktu check-in tercatat pukul 19.12. Check-out pukul 22.48. Persis di jam-jam ia mengatakan sedang rapat panjang. Tanganku mulai menggemetar. Mungkin ini klien. Mungkin meeting penting. Mungkin... Tapi mengapa hotel? Mengapa tidak kantor? Mengapa tidak kafe? Aku menelan ludah. Otakku mencoba mencari 1000 pembenaran, tapi hatiku tahu jawabannya lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Aku memeriksa lagi tasnya. Aku tahu aku melanggar privasinya. Tapi setelah chat tengah malam itu, apalagi yang tersisa dari kepercayaan? Di saku kecil bagian dalam, aku menemukan sesuatu yang membuat dunia terasa berputar. 2 tiket parkir dari pusat perbelanjaan yang sama. Tanggalnya berbeda. Salah satunya di hari Sabtu, hari ketika ia bilang ada rapat tim. Aku ingat hari itu. Aku sempat mengajaknya makan malam karena jarang ada waktu bersama. Ia menolak dengan alasan pekerjaan mendadak. Dan ternyata, ia berada di tempat lain. Aku terduduk di kursi. Hujan di luar semakin deras, seperti menyamarkan suara nafasku yang mulai tidak teratur. Di kamar mandi suara air masih mengalir. Arga tidak tahu bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan kecilnya mulai runtuh. Aku tidak langsung menghadangnya. Aku tidak langsung menunjukkan struk itu. Sebaliknya, aku melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menyimpannya. Sebagai bukti. Sebagai pengingat bahwa ini bukan lagi sekedar chat yang bisa dianggap salah paham. Malam itu, aku bersikap biasa. Kami makan malam bersama. Ia bercerita tentang pekerjaan, tentang target bulan depan, tentang tim yang harus ia evaluasi. Aku mendengarkan. Tapi kali ini, aku tidak lagi mendengarkan sebagai istri yang percaya. Aku mendengarkan sebagai seseorang yang sedang mengumpulkan potongan puzzle. "Kamu hari ini kemana aja?" tanyaku santai. "Kantor, terus sempat meeting di luar sebentar," jawabnya tanpa ragu. "Di mana?" "Di kafe biasa." Aku menatapnya. Kafe biasa. Bukan hotel. Bukan pusat perbelanjaan. Kebohongan itu keluar begitu lancar. Dan justru karena terlalu lancar, aku tahu ini bukan pertama kalinya ia melakukannya. Malam itu, setelah ia tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Struk hotel itu ada di tanganku. Kertas tipis yang terasa lebih berat dari batu. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang tindakan. Chat bisa diperdebatkan sebagai cuma bercanda. Tapi hotel, itu bukan bercanda. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan. Aku mendatangi kantor Arga.
Bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mempermalukan siapapun, hanya untuk memastikan satu hal. Apakah benar ia lembur seperti yang selalu ia katakan? Aku duduk di sebuah kafe kecil di seberang gedung kantornya sekitar pukul 6 sore. Aku menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Sekitar pukul 8, aku melihatnya keluar. Tidak sendirian. Di sampingnya seorang perempuan berjalan pelan. Rambut panjang, tubuh rimping, wajahnya familiar dari foto media sosial yang kulihat. Rania. Mereka tidak bergandengan tangan, tidak ada sentuhan berlebihan. Tapi cara mereka berjalan berdampingan terlalu nyaman untuk sekedar rekan kerja. Mereka tertawa. Arga menunduk sedikit saat mendengarkan sesuatu yang ia katakan. Itu ekspresi yang dulu hanya ia tunjukkan saat berbicara denganku. Dadaku terasa hancur, tapi anehnya, aku tidak menangis. Air mataku seperti mengering, karena saat bukti sudah jelas di depan mata, rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Kesadaran. Aku tidak mengikuti mereka. Aku tidak membuat adegan. Hanya duduk diam sampai mereka masuk ke parkiran basement. Saat itu, aku tahu, struk hotel itu bukan kebetulan. Tiket parkir itu bukan kesalahan. Dan rekan kerja itu bukan sekedar rekan kerja. Malam itu, saat Arga pulang, aku sudah duduk di ruang tamu. Struk hotel dan tiket parkir tersusun rapi di atas meja. Ia berhenti melangkah saat melihatku. "Ada apa?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunjuk ke meja. Wajahnya berubah pucat ketika melihat kertas-kertas itu. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. "Ini apa?" tanyanya akhirnya mencoba terdengar tenang. "Kamu tahu ini apa?" jawabku. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, tidak ada pembelaan cepat, tidak ada alasan instan. Hanya keheningan yang berat. Bab 5 adalah titik ketika dugaan berubah menjadi bukti. Ketika intuisi tidak lagi dianggap berlebihan. Ketika seorang istri menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekedar salah paham, tapi pengkhianatan yang direncanakan. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya fakta bahwa ia bersama perempuan lain, tapi fakta bahwa ia masih pulang ke rumah ini. Masih tidur di sampingku. Masih menyebutku istrinya, sambil menyimpan kehidupan lain di luar sana. Di titik itu, aku tahu satu hal. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan yang terus dipertahankan jauh lebih menghancurkan. Ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. Struk hotel dan 2 tiket parkir tergeletak di atas meja, seperti saksi bisu yang tak bisa lagi dibantah. Arga berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia tidak langsung punya jawaban. "Alia," suaranya pelan, mencoba terdengar tenang. "Ini nggak seperti yang kamu pikir." Kalimat klasik. Kalimat yang hampir selalu muncul ketika kebenaran sudah terlalu dekat untuk dihindari. "Kalau begitu, jelaskan," kataku. Nadaku datar, tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Justru ketenangan itu yang membuat suasana terasa lebih menekan. Ia menarik kursi dan duduk perlahan, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Itu cuma meeting," katanya akhirnya. "Meeting di hotel?" tanyaku. Ia menatap meja, bukan aku. "Kadang klien minta tempat yang lebih privat." "Dan klien itu bernama Rania?" tanyaku lagi. Namanya kini kusebut tanpa ragu. Ia mengangkat wajahnya cepat. Ada sesuatu di matanya, campuran antara terkejut dan tertangkap. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya. Aku tertawa kecil, bukan tawa lucu, tawa getir. Kalau aku nggak ngikutin, aku nggak akan pernah tahu. Hening kembali memenuhi ruangan. Beberapa detik yang terasa seperti menit. "Aku lihat kamu keluar dari kantor bareng dia," lanjutku. "Aku lihat sendiri." Kalimat itu seperti palu terakhir yang memecahkan dinding pertahanannya. Bahunya turun pelan, tatapannya kosong. Ia tidak lagi menyangkal.
Dan justru karena ia berhenti menyangkal, rasa sakit itu terasa jauh lebih nyata. "Sudah berapa lama?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. "Sudah berapa lama, Arga?" ulangku lebih tegas. 3 bulan, jawabnya akhirnya. Hampir berbisik. 3 bulan. 3 bulan aku makan sendirian. 3 bulan ia bilang lembur. 3 bulan aku meragukan diriku sendiri. 3 bulan. Dadaku terasa sesak, tapi air mata tetap tidak keluar. "Apa yang kamu cari?" tanyaku pelan. Ia mengeleng pelan. "Aku nggak tahu." Jawaban paling tidak bertanggung jawab yang pernah ku dengar. "Kamu nggak tahu?" ulangku. "Kamu sengaja chat dia, sengaja ketemu dia, sengaja bohong sama aku, dan kamu nggak tahu." Ia menatapku dengan mata merah. Awalnya cuma ngobrol biasa. Dia sering curhat soal kerjaan. Aku cuma bantu. Aku menutup mata sebentar. Cuma bantu. "Lalu?" tanyaku. "Lalu jadi lebih dekat. Dekat sampai hotel." Ia terdiam lagi. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang sering digunakan untuk mengecilkan pengkhianatan besar. "Aku cuma hilaf." Kata itu menggantung di udara. Hilaf. Seolah semuanya terjadi dalam satu momen tanpa sadar. Seolah ia terpeleset dan tiba-tiba berada di kamar hotel bersama perempuan lain. "Hilaf itu lupa bayar parkir," kataku dingin. "Bukan booking hotel." Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang nyata di wajahnya. "Aku nggak pernah niat ninggalin kamu," katanya pelan. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan, tapi bagiku justru terasa menghina. "Kamu mungkin nggak niat ninggalin aku, tapi kamu sudah meninggalkan aku secara perlahan." Ia mengangkat wajahnya. "Aku masih pulang ke rumah ini." "Tubuh kamu mungkin pulang, tapi hati kamu sudah pergi." Ruangan kembali hening. Di luar suara kendaraan sesekali terdengar lewat. Dunia tetap berjalan seperti biasa, sementara hidupku terasa berhenti di titik ini. "Apa kamu cinta sama dia?" tanyaku akhirnya. Pertanyaan yang sebenarnya paling kutakuti. Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Aku nggak tahu," katanya pelan. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika ia berkata ya. Karena nggak tahu berarti ada perasaan yang ia pertimbangkan. "Dan aku?" tanyaku. "Kamu masih cinta sama aku?" Ia menutup mata sebentar. "Aku sayang kamu." Sayang. Bukan cinta. Perbedaan itu kecil bagi sebagian orang. Tapi bagiku, malam itu perbedaannya terasa seperti jurang. Sayang itu kebiasaan, Pauline. Cinta itu pilihan. Ia tidak menjawab. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Ia mengikutiku beberapa langkah. "Alia, jangan pergi dulu. Kita bisa perbaiki ini." Aku berhenti di ambang pintu. "Perbaiki apa? Kepercayaan yang sudah kamu hancurkan, atau kebohongan yang sudah terlalu banyak?" Ia terlihat panik untuk pertama kalinya. "Aku bisa berhenti," katanya cepat. "Aku putus sama dia." Putus. Jadi memang ada sesuatu yang bisa diputuskan. Bukan sekedar rekan kerja. "Sudah sejauh apa?" tanyaku tanpa menoleh. Ia tidak langsung menjawab. "Jawab aku." Ia menelan ludah. "Kami sudah beberapa kali ketemu." "Berhubungan?" tanyaku langsung. Hening. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Lututku terasa lemas. Aku bersandar pada pintu. Bukan hanya emosional, bukan hanya chat, bukan hanya kafe. Ia benar-benar melangkah lebih jauh. Dan di titik itu, rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pengkhianatan total. Aku teringat malam-malam ketika ia menyentuhku, ketika ia memelukku, ketika ia mencium keningku. Apakah di saat yang sama ia juga menyentuh perempuan lain? Perasaan itu membuatku mual. "Aku nggak pernah niat menyakiti kamu," katanya lagi. "Tapi kamu tetap melakukannya." Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangis keras, bukan jeritan.
Hanya air mata yang turun perlahan, seperti tubuhku baru sekarang merasakan semuanya. Apa yang kurang dariku? Tanyaku lirih. Pertanyaan itu keluar tanpa bisa kutahan. Ia langsung mengeleng. Bukan karena kamu kurang. Lalu? Aku merasa diperhatikan lagi, merasa dibutuhkan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari pengakuan fisik tadi. Jadi selama ini aku nggak cukup memperhatikan. Aku yang menunggu tiap malam. Aku yang menahan curiga. Aku yang tetap percaya. Aku menatapnya dengan mata basah. Kalau kamu merasa kurang diperhatikan, kenapa nggak bicara? Kenapa pilih cari di luar? Ia tidak punya jawaban. Karena sebenarnya jawabannya sederhana. Ia memilih jalan yang lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih egois. Bab 6 adalah momen ketika semua masker jatuh. Tidak ada lagi istilah rekan kerja. Tidak ada lagi pembelaan setengah hati. Yang ada hanya kebenaran mentah yang menyakitkan. Dan di tengah semua pengakuan itu, aku menyadari satu hal penting. Perselingkuhan tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dari komunikasi yang terputus, dari perhatian yang dialihkan, dari pilihan-pilihan kecil yang terus dibiarkan. Malam itu kami tidak tidur bersama. Ia memilih tidur di sofa ruang tamu. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap dinding kosong. Hidupku terbagi menjadi dua bagian. Sebelum chat malam tengah itu, dan setelahnya. Aku tidak tahu apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Aku tidak tahu apakah hatiku masih cukup kuat untuk memaafkan. Yang ku tahu hanya satu, kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali utuh. Dan mulai malam itu, keputusan tentang masa depan rumah tangga ini bukan lagi sepenuhnya ada di tangan Arga. Setelah malam pengakuan itu, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Secara fisik, tidak ada yang merubah. Sofa masih di tempatnya. Foto pernikahan kami masih tergantung rapi di dinding ruang tamu. Tanaman di halaman masih kusiram setiap pagi. Tapi suasananya berbeda. Udara di dalam rumah terasa berat. Seolah setiap sudut menyimpan percakapan yang belum selesai. Arga benar-benar memutuskan komunikasi dengan Rania. Setidaknya, itu yang ia katakan. Ia bahkan menunjukkan pesan terakhirnya. Singkat, formal. Seperti memotong sesuatu yang sebelumnya begitu intim. Aku nggak bisa lanjut. Aku harus fokus sama rumah tanggaku. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Bagiku, menghentikan hubungan bukan berarti menghapus yang sudah terjadi. Kepercayaan bukan saklar yang bisa dimatikan dan dinyalakan kembali. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Kami berbicara seperlunya, tentang tagihan, tentang pekerjaan, tentang hal teknis lainnya. Tapi tidak pernah lagi tentang perasaan. Ia berusaha lebih sering pulang cepat, berusaha duduk lebih lama di ruang tamu. Berusaha memulai percakapan ringan. Tapi setiap kali ia tersenyum, ada bayangan lain di pikiranku. Senyum itu dulu juga ia berikan pada perempuan lain. Suatu malam, ia mencoba memelukku dari belakang saat aku sedang mencuci piring. Refleks tubuhku menegang. Ia merasakannya. Alia, suaranya pelan. Aku cuma mau dekat lagi sama kamu. Aku mematikan keran air, menatap tanganku sendiri yang masih basah. Dekat itu bukan cuma soal jarak fisik, kataku pelan. Ia terdiam. Aku tidak menolaknya, tapi aku juga tidak membalas pelukannya. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi nyata. Dan jarak itu tidak bisa dijembatani hanya dengan niat baik sesaat. Malam hari menjadi waktu paling berat. Tempat tidur yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Kami berbaring berdampingan, tapi seperti dua orang yang tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Kadang,
Aku menatap langit-langit kamar, mengingat kembali 5 tahun pernikahan kami. Apakah semuanya bohong? Apakah kebahagiaan yang kurasakan selama ini hanya ilusiku sendiri? Aku mulai mempertanyakan segalanya. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku? Apa aku kurang peka? Apa aku terlalu percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban pasti. Suatu sore, ibuku menelpon. "Suaramu kok kayak capek?" tanyanya. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Gak apa-apa, Bu. Cuma lagi banyak pikiran." Aku hampir menceritakan semuanya. Hampir saja. Tapi aku menahan diri. Ada rasa malu yang sulit dijelaskan. Malu karena rumah tangga yang terlihat baik-baik saja ternyata retak. Malu karena aku tidak tahu sejak awal. Malu karena aku merasa gagal menjaga pernikahanku. Padahal, jauh di dalam hati, aku tahu, perselingkuhan bukanlah kesalahan satu pihak saja yang kurang. Itu adalah pilihan sadar. Namun, luka sering membuat korban ikut merasa bersalah. Di sisi lain, Arga mulai berubah cara bersikap. Ia lebih perhatian, lebih sering bertanya bagaimana hariku. Bahkan beberapa kali, ia membawakan makanan favoritku tanpa diminta. Gestur-gestur kecil itu seharusnya menghangatkan. Tapi entah kenapa, justru membuatku semakin bingung. Apakah ini rasa bersalah? Atau benar-benar usaha memperbaiki? Suatu malam, ia duduk di sampingku di ruang tamu. "Alia, kita bisa konseling," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kamu serius?" "Iya, aku gak mau kehilangan kamu." Kalimat itu terdengar tulus, tapi aku sudah belajar bahwa ketulusan tidak selalu datang tepat waktu. "Kamu takut kehilangan aku atau takut kehilangan rumah ini?" tanyaku. Ia terlihat tersinggung, tapi menahan diri. "Aku takut kehilangan kamu," jawabnya tegas. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi bayangan dirinya berjalan berdampingan dengan Rania di depan kantor itu terus muncul di pikiranku. Bayangan dirinya di kamar hotel. Bayangan dirinya mengetik pesan lembut di tengah malam. Luka itu tidak hilang hanya karena ia berkata ingin memperbaiki. Hari-hari berjalan dalam suasana rapuh. Aku mulai menjaga jarak secara emosional, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak lagi bercerita panjang tentang pekerjaanku, tidak lagi berbagi keluhan kecil seperti dulu. Aku menahan diri, karena semakin dalam aku membuka diri, semakin besar resiko terluka lagi. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari, aku menemukan album foto lama kami. Foto honeymoon sederhana di pantai. Foto ulang tahun pernikahan pertama. Foto saat kami membeli rumah ini. Kami terlihat bahagia. Atau mungkin saat itu memang benar-benar bahagia. Air mataku jatuh lagi. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kehilangan versi kami yang dulu. Kehilangan rasa aman. Kehilangan kepulosan dalam percaya. Suatu malam, Arga kembali mencoba berbicara lebih dalam. "Alia, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan tutup diri." Aku menatapnya. "Aku nggak tutup diri. Aku cuma lagi belajar hidup dengan kenyataan." "Kenyataan apa?" "Kenyataan bahwa suamiku bisa mencintaiku dan tetap memilih perempuan lain." Ia terdiam. "Kamu gak adil," katanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. "Adil itu kamu bilang lagi lembur, padahal kamu di hotel." Ia tidak bisa membalas. Dan disitulah aku sadar, rumah kami memang belum runtuh sepenuhnya, tapi fondasinya sudah retak.
Retak yang tidak terlihat orang lain. Retak yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang tinggal di dalamnya. Bab 7 bukan tentang teriakan atau pertengkaran hebat. Bab 7 adalah tentang dinginnya hubungan setelah pengkhianatan terbuka. Tentang dua orang yang sama-sama terluka, tapi dengan luka yang berbeda. Tentang rumah yang masih berdiri, tapi tidak lagi kokoh. Dan di tengah semua itu, aku mulai memahami satu hal penting. Cinta saja tidak cukup. Kepercayaan yang rusak membutuhkan lebih dari sekedar penyesalan. Ia membutuhkan waktu, kejujuran, konsistensi dan kesiapan menerima konsekuensi. Dan pertanyaannya kini, bukan lagi apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah rumah yang sudah retak ini masih layak diperjuangkan? Atau justru harus dilepaskan sebelum benar-benar runtuh? Pagi itu tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada lagi adu argumen yang melelahkan. Yang ada hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Matanya sembab, tapi bukan karena kurang tidur. Ia tahu semuanya sudah terbongkar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dirangkai, tidak ada lagi skenario rapih yang bisa ia pakai untuk menutup luka yang sudah menganga. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memandangnya tanpa emosi. Entah sejak kapan rasa marah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sunyi, lebih berbahaya. Aku sudah blokir dia, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku akan pindah divisi. Aku sudah ajukan ke HR. Aku akan perbaiki semuanya. Kalimat itu terdengar seperti rekaman lama, seperti janji-janji yang diucapkan tanpa benar-benar dipahami maknanya. Perbaiki apa, Rak? Akhirnya aku bersuara. Ia terdiam. Yang rusak itu bukan jadwal kerja kamu, bukan juga nomor telepon dia. Aku melangkah mendekat. Yang rusak itu kepercayaan. Dan kepercayaan bukan benda yang bisa dibeli ulang atau diperbaiki seperti layar ponsel yang retak. Hari itu aku mengajukan cuti panjang, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengambil jarak dan berpikir dengan kepala yang jernih. Aku pergi ke rumah orang tuaku selama beberapa hari. Tidak untuk mengadu, tidak untuk mencari pembelaan. Aku hanya butuh ruang untuk mendengar suara hatiku sendiri tanpa gangguan. Di kamar lamaku, aku menatap langit-langit yang dulu menjadi saksi mimpi-mimpiku sebelum menikah. Aku dulu membayangkan pernikahan sebagai perjalanan panjang bersama seseorang yang akan menjadi rumah. Tempat pulang, tempat berlindung. Tapi bagaimana jika rumah itu sendiri yang membuatmu merasa asing? Aku memutar kembali semua momen bersama Raka. Tawa kecil kami di awal pernikahan, perjuangan mengumpulkan uang untuk membeli rumah, malam-malam sederhana dengan makan mie instan sambil bercanda. Apakah semua itu palsu? Tidak. Aku tahu itu nyata. Tapi kenyataan juga menunjukkan bahwa seseorang bisa mencintai dan tetap memilih untuk mengkhianati. Raka terus menghubungiku. Pesan panjang, telepon tak terjawab, bahkan email yang berisi permintaan maaf berlembar-lembar. Ia bilang itu hanya kesalahan. Ia bilang tidak pernah ada hubungan fisik. Ia bilang ia terseret suasana. Aku membaca semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Ia tidak berhenti karena sadar. Ia berhenti karena tertangkap. Dan itu membuat perbedaannya sangat besar. Seminggu berlalu. Aku kembali ke rumah. Bukan sebagai istri yang memaafkan, tapi sebagai seseorang yang ingin kejelasan. Raka tampak lebih kurus. Ia menyambutku seperti orang yang menunggu vonis. Sudah putuskan, Rak?
Tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan. Aku masih sayang kamu, katanya dengan suara pecah. Aku juga pernah sangat menyayangimu, jawabku tenang. Kalimat itu terasa seperti pisau yang tajam, bukan untuknya saja, tapi juga untukku. Aku menjelaskan bahwa cinta tanpa rasa aman bukanlah cinta yang sehat. Bahwa hidup dalam kecurigaan terus-menerus akan menggerogoti kewarasanku. Bahwa aku tidak ingin menjadi istri yang setiap malam memeriksa ponsel suaminya demi memastikan dirinya tidak dibohongi lagi. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Apa tidak ada kesempatan kedua? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Kesempatan kedua itu untuk kesalahan yang tidak menghancurkan fondasi. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus di matanya. Tapi sayangnya, ketulusan itu datang terlambat. Proses perpisahan tidak dramatis. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada perebutan harta. Kami duduk bersama, membicarakan semuanya secara dewasa, membagi apa yang perlu dibagi, menyepakati apa yang harus disepakati. Anehnya, justru di fase akhir itu kami berbicara paling jujur. Raka mengakui ia merasa tersanjung ketika diperhatikan oleh wanita lain. Ia mengakui egonya bermain. Ia mengira semuanya aman selama tidak ketahuan. Ia tidak pernah benar-benar berpikir bahwa aku bisa terluka sedalam ini. Dan mungkin disitulah letak kesalahannya terbesar. Ia meremehkan hatiku. Hari aku benar-benar meninggalkan rumah itu, cuaca cerah. Tidak hujan, tidak mendung. Aku membawa 2 koper dan 1 tas kecil berisi dokumen penting. Rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi tempat penuh kenangan, tapi ruang yang pernah menjadi pelajaran termahal dalam hidupku. Sebelum keluar, aku menoleh sebentar. Raka berdiri di ruang tamu. Tidak mencoba menahanku lagi. Maaf, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku harap kamu benar-benar belajar dari ini. Lalu aku pergi. Tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan menemukan ritmenya kembali. Aku fokus pada pekerjaanku. Mengikuti kursus yang dulu tertunda. Menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang sempat terabaikan. Ada hari-hari berat tentu saja. Ada malam-malam di mana kesepian terasa menusuk. Tapi ada juga rasa lega. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kecurigaan. Tidak lagi bertanya-tanya setiap kali ponsel seseorang bergetar di tengah malam. Aku belajar sesuatu yang sangat penting. Kesetiaan bukan hanya soal tidak menyentuh orang lain, tapi tentang menjaga hati pasanganmu, bahkan saat mereka tidak melihatmu. Dan ketika seseorang memilih untuk mengabaikan itu, kamu berhak untuk memilih untuk pergi. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Itu Raka. Ia hanya menulis 1 kalimat. Aku benar-benar menyesal. Aku menatap pesan itu lama. Lalu membalas singkat. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang lebih jujur. Tidak ada kebencian lagi di hatiku. Hanya jarak. Dan kadang, jarak adalah bentuk perlindungan terbaik. Aku tidak membenci wanita bernama R itu lagi. Karena pada akhirnya, yang memiliki komitmen adalah suamiku, bukan dia. Perselingkuhan tidak pernah dimulai dari luar. Ia tumbuh dari celah yang dibiarkan terbuka. Dan aku memilih untuk menutup bab itu sepenuhnya. Kini, jika ada yang bertanya apakah aku menyesal pernah menikah dengannya, jawabanku tidak. Karena dari sana aku belajar mengenali nilai diriku sendiri. Aku belajar bahwa mencintai bukan berarti harus bertahan dalam luka. Aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali. Dan yang terpenting,
Aku belajar bahwa kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Rumah tangga kami memang retak. Tapi dari retakan itu, aku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari pernah kumiliki. Dan malam ketika chat itu terbongkar, itu bukanlah akhir dari sebuah pernikahan. Itu adalah awal dari keberanian untuk memilih diriku sendiri. Selesai. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah rumah tangga. Sekali retak, mungkin masih bisa diperbaiki, tapi bekasnya akan selalu ada. Kesetiaan bukan hanya soal menjaga jarak secara fisik, melainkan menjaga komitmen, menjaga batas, dan menjaga hati pasangan meski tidak ada yang menawasi. Jangan pernah menganggap remeh luka kecil, karena seringkali kehancuran besar dimulai dari hal-hal yang dianggap sepele. Jika kamu sedang berada di situasi yang sama, ingatlah bahwa kamu berhak dihargai, didengar, dan dicintai dengan utuh. Bertahan itu baik, tetapi menjaga harga diri dan kesehatan mental jauh lebih penting. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa cemas setiap malam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang yang mungkin membutuhkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.